8 Desember 1941, Jepang memulai mewujudkan keinginannya untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Serangan tersebut menjadi momentum awal takluknya wilayah Asia Pasifik ke tangan Jepang. Tanggal 8 Desember tahun 1941, Jepang mulai mewujudkan suatu keinginannya untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer milik Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Serangan tersebut menjadi momentum awal dari takluknya wilayah Asia Pasifik ke tangan Jepang. Sehingga armada Jepang itu merapat di pantai utara Jawa Barat dengan tujuan menguasai kota Bandung sebagai salah satu basis militer Belanda di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 8 hingga 9 Maret tahun 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Ki Tjarda van Starkenborgh, Panglima Perang Jenderal Ter Poorten, dan Panglima Perang Jepang bernama Jenderal Imamura, mereka bertiga bertemu di Kalijati, Subang untuk menandatangani kapitulasi Belanda kepada Jepang. Nah, gini nih teman-teman, penandatanganan kapitulasi tersebut menandai suatu perubahan pemerintahan jajahan dari yang awalnya Belanda berpindah ke Jepang. Pemerintah Jepang juga memanfaatkan data-data intelijen untuk merancang propaganda yang dapat menarik simpati dari masyarakat Indonesia. Kultur lokal yang mengaitkan seluruh peristiwa sebagai akibat hal-hal yang berbau metafisis dipahami benar oleh Jepang. Misalnya nih, mengenai ramalan Jayabaya tentang datangnya bangsa berkulit kuning yang akan mengusir bangsa kulit putih. Propaganda Jepang menarik perhatian masyarakat Indonesia sehingga kedatangannya disambut gembira oleh rakyat. Propaganda yang disampaikan yaitu menyatakan bahwa Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang memiliki keinginan untuk membuat kawasan persemakmuran di wilayah Asia Pasifik. Untuk itu dilakukan gerakan 3A, yaitu 1. Jepang Cahaya Asia, 2. Jepang Pelindung Asia, dan 3. Jepang Pemimpin Asia. Jepang juga menarik pemuda Indonesia dengan melibatkan menjadi pasukan pembela tanah air atau yang disingkat menjadi PET 1943 berdasarkan Osamu Seirei nomor 44 tahun 1943. Pemerintah Jepang membentuk PETA yang terdiri dari orang-orang Indonesia. PETA dibentuk untuk menghadapi sekutu di medan tempur selama Perang Dunia II. Pada 1 Maret 1944, Jepang membentuk Jawa Hokai dengan pemimpin tertinggi Gunsekai dan penasihat utama Soekarno. Jawa Hokai bertujuan menghimpun tenaga lahir dan batin rakyat Indonesia dengan dasar semangat kebaktian. Karena itu, Jawa Hokai menjadi organisasi induk gabungan dari kumpulan profesi seperti Himpunan Kebaktian Dokter, Himpunan Kebaktian Pendidik, Organisasi Wanita, dan Pusat Budaya. Luasnya daerah kependudukan Jepang menyebabkan Jepang membutuhkan tenaga kerja untuk membangun sarana pertahanan, seperti lapangan udara, gudang bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Pekerjanya diambil dari desa-desa di Pulau Jawa yang padat melalui sistem kerja paksa yang dikenal dengan Romusa. Pada akhir tahun 1944, Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Bayang-bayang kekalahan Jepang mulai nampak karena seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik sudah hancur oleh serangan. Pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dengan anggota sebanyak 60 orang. Pembentukan BPUPKI bertujuan menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengangkatan pengurus BPUPKI diumumkan pada 29 April 1945 dengan Ketua Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Jabatan Ketua Muda pertama dijabat oleh Sucokan Cirebon yang bernama Ichi Bangase.
Kepala Sekretariat dijabat oleh R.P. Suroso, dibantu Toyohide Masuda dan M.R.A.G. Pringgodikdo. Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang membubarkan BPUPKI, lalu digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PPKI. Gunseikan Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa anggota PPKI dipilih oleh Marsekal Terauchi yang menjadi penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang terdiri dari 12 perwakilan dari Jawa, 3 perwakilan dari Sumatera, 2 perwakilan dari Sulawesi, 1 perwakilan dari Kalimantan, 1 perwakilan dari Sunda Kecil, 1 perwakilan dari Maluku, dan 1 perwakilan dari golongan penduduk Cina. Soekarno ditunjuk sebagai ketua, lalu Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua, dan juga Mr. Ahmad Subarjo ditunjuk sebagai penasihat. Pada 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat berangkat menuju Dalat atau Vietnam, memenuhi panggilan Marsekal Terauchi. Pada 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah PPKI menyelesaikan persiapannya. Wilayah Indonesia nantinya meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pada jam 8.15 waktu Jepang, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom tersebut disebut Little Boy. Little Boy dibawa oleh pesawat yang bernama P-29 yang dijatuhkan pada 10.000 meter ketinggiannya. Dan Little Boy ini mempunyai sekitar panjang 3 meter dan mempunyai lebar 71 cm. Dan untuk beratnya sendiri hampir 44.000 kg, dan ini sangat menjatuhkan banyak korban yang hampir semuanya tidak bisa bertahan pada fase pengeboman tersebut. Pengeboman tersebut banyak melumpuhkan kondisi ekonomi dan politik yang ada di Jepang, dan pada akhirnya 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Amerika Serikat. Dan selanjutnya pada 15 Agustus 1945 Sang Kaisar Hirohito menyampaikan sebuah kapitulasi dan menyerahnya rakyat Jepang kepada Amerika Serikat lewat NHK atau yang disebut siaran suara Hirohito. Dan upacara tersebut akan digelar di kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945.